yaitu kegiatan coaching pada supervisi akademik. Di sini saya akan memperkenalkan saya Arifa Apriliana dari SMA Negeri 2 Bayi Kudus sebagai observer. Kemudian ada rekan saya Iwan Andi Prasetyo dari SD 1 Kalioso sebagai coach. Lalu ada rekan saya juga Ari Bowo dari SD 2 Golan Tepus. Silakan, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arifa. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat, Bu. Panjenengan pripun, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak Iwan. Ya. Di sini saya memang minta tolong sama Pak Iwan, kita bisa bertemu, kita bertatap muka karena ada beberapa kepentingan. Salah satunya karena saya mendengar panjenengan akan melakukan coaching, nggih. Oh iya, betul, Bu. Oh, nah, nggih. Di sini saya itu ingin menjadi observer panjenengan, Pak. Iya. Saya harap dalam proses coaching jenengan saya bisa ikut untuk mengamati dan menilai proses coaching panjenengan. Di mana dalam proses coaching panjenengan itu saya berharap juga panjenengan bisa menggunakan rubrik penilaian sama seperti apakah nanti panjenengan saat coaching itu sudah menggunakan alotita yang benar atau tidak. Karena pada alotita itu jenengan harus bisa paling tidak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching jenengan. Yang kedua, bagaimana ini caranya panjenengan bisa mengulik kasus ataupun tanggapan dari coaching jenengan sehingga beliaunya coaching jenengan itu bisa menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Pak Iwan. Sehingga pada proses coachingnya nanti akan sesuai dengan prinsip coaching yang sebenarnya, yaitu pada kemitraan proses, berlaku kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa panjenengan jawab terkait dengan proses coaching nanti. Ini nanti Pak Iwan coaching dengan siapa nggih? Dengan Pak Ari. Oh, Pak Ari, nggih. Saya nanti ikut enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Iya, baik, Bu. Yang pertama, pada proses coaching ini nanti kompetensi apa sebagai Pak Iwan ini yang akan dikembangkan? Oke, Bu. Dari proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran menu atau persen, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Iwan sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Pak Iwan kembangkan lebih spesifik lagi? Iya, dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan lebih fokus menghasilkan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Oh, gitu. Oke. Saya mengerti kalau gitu, nggih. Kalau kemudian mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk indikatornya, bagaimana yang ingin Pak Iwan gunakan pada indikator ketercapaiannya? Ya. Indikator yang saya ingin capai adalah indikator tentang tadi, apakah coach bisa menemukan solusi permasalahannya atau tidak. Kemudian juga apakah coach tadi memiliki solusi, bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Itu indikator yang ingin saya capai. Ya, baik, saya mengerti dari penjelasan Pak Iwan tadi. Sebelum panjenengan bisa melakukan coaching, saya berharap supaya nanti pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur kita. Panjenengan juga bisa selalu fokus dan mengingat tentang hal-hal yang sudah panjenengan sampaikan tadi, dari kompetensi sampai indikator panjenengan. Semoga sukses untuk coachingnya. Saya akan tetap di sini, Ya, terima kasih Bu Arifa. Terima kasih Pak Iwan untuk kerjasamanya. Coaching dengan siapa? Dan Pak Ari.
Oh, Iya. kita tunggu kehadirannya Pak Arif. Iya. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik Pak. Ini Pak, mungkin ada kesehatan agak flu sedikit. Ya. Dari wajahnya Pak Ari kok kelihatan bingung Pak. Mungkin ada permasalahan. Iya ini Pak, ini ada permasalahan di kelas saya ini Pak. Itu apa, murid saya itu ada yang jarang masuk Pak. Jarang masuk ke sekolah Pak. Satu minggu bisa 6 hari, bisa 5 hari gitu. Bingung, mungkin ada permasalahan apa? Nah, gini Pak, apa dia itu anaknya dalam 1 minggu itu berangkat cuma kadang 1 hari, kadang 2 hari. Itu namanya Afan Pak. Afan itu dia ya kayak gitu, membacanya juga belum lancar. Dia itu apa istilahnya, anak yang kurang apa ya, kurang kompeten lah istilahnya, seperti itu Pak. Dari permasalahan tadi Pak, mungkin apa yang ada harapan dari permasalahan tadi? Ada harapan yaitu Pak, apa sih ya, Afan itu rajin sekolah Pak, rajin berangkat ke sekolah, seperti itu Pak. Dia tuh memang ya tadi saya katakan dalam 1 minggu itu cuma berangkat 1 hari gitu. Kemudian harapannya ya bisa semangat ke sekolah Pak. Dia semangat sekolah, rajin sekolah, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik Pak, seperti itu Pak. Dengan disiplin tadi Pak, tujuan Bapak yang Bapak harapkan untuk apa? Mungkin menjadikan belajarnya apa? Tujuan saya ya memang itu apa setelahnya, si Afan itu bisa mengikuti dan apa berangkatnya rajin Pak, seperti itu Pak. Kira-kira ada nggak Pak solusi yang Bapak harapkan dari permasalahan tadi? Solusinya ya apa, dia itu apa setelahnya, apa tak beri motivasi Pak agar bisa berangkat terus, agar dia itu rajin di sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu Pak. Mungkin selain apa ada lagi kan Pak yang permasalahannya hampir mirip atau seperti apa tadi? Ada Pak, ada 1 orang lagi, tapi nggak seperti Afan Pak, karena Afan kan dalam 1 minggu cuma 1 hari berangkatnya. Nah, untuk yang anak yang lain itu cuma 1 anak lagi, tapi dia cuma 1 minggu 1 kali. Itu kan 1 bulan juga 1-2 kali, nggak seperti Afan. Yang istimewa ini memang Afan Pak, ini memang ya dia tuh 1 hari, 1 minggu itu cuma 1 kali, nggak ada yang nggak berangkat 1 minggu, seperti itu Pak. Nah, Kemudian Bapak kira-kira tahu nggak apa penyebabnya? Nah itu Pak, sepertinya itu dia itu yang pertama memang informasi dari rekan saya guru Pak. Itu saya kan kebetulan rumahnya jauh dari sekolah. Kemudian ada rekan guru yang dekat dengan rumahnya siapa. Itu karena memang satu kurang perhatian dari orang tua. Orang tuanya itu bekerja, yang ibunya itu di pabrik jarum menggaun, kemudian ayahnya di pabrik, tapi kerjanya itu sip-sipan Pak. Sip-sipan ayahnya, dari kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Jadi siapa itu kurang perhatian sama dia itu sama simbahnya. Nah, kalau pagi itu ya itu tadi ibunya perginya itu habis subuh jam 5 udah berangkat kerja. Ayahnya kadang sih, ayah kalau pagi itu juga jarang ngopeni, jarang memperhatikan anaknya. Jarang memperhatikan anaknya untuk apa istilahnya, untuk diopeni dan iso makan sekolah atau Pak. Nah, itu belum ya. Dia tidak apa ya, tidak perhatian lah istilahnya itu. Mungkin yang kedua memang mungkin dia kan anak satu-satunya Pak, cuma 1 anak saja, mungkin istilahnya anak manja seperti itu.
tiap disuruh simbahnya ke sekolah, simbahnya kan suruhnya apa sekolah gitu, dia masih tidur malah. Kadang juga delik, kadang apa gitu, seperti itu Pak. Mungkin dari penyebab tadi, bukan masalah tadi ya, mungkin ada penyebab lain dari faktor eksternal atau dari sekolah. Ya mungkin ini apa ada satu mungkin dari dalam sekolah, mungkin kan kadang Afan kadang sering diejek Pak, diejek sama temannya. Kalau bahasa kalian sekarang itu bilang jelas diejek, ada dipoyoki karena si Afan itu belum bisa membaca, tulisannya jelek seperti itu Pak. Dia jadi mungkin Afan itu jadinya mungkin apa minder, jadi malas sekolah, dia tidak senang sekolah seperti itu Pak. Kemudian terkait masalah tadi, jadi sudah Bapak rencanakan untuk diskusi dengan pihak yang terkait? Untuk tadi sementara ini baru sama rekan sejawat Pak, belum sampai ke kepala sekolah, baru mengundang dengan rekan sejawat saya yang di situ. Kebetulan dia tahu kondisi keluarganya, dia tahu kondisi ibunya, orang tuanya seperti itu Pak. Itu baru rekan sejawat yang saya ajak curhat Pak, seperti itu Pak. Ini kan rencana. Kira-kira mungkin ada estimasi waktu atau berapa lama rencana itu sudah terwujud atau baru akan direncanakan? Nah itu rencana saya wujudkan mungkin ya bisa 1 minggu Pak, 1 minggu ke depan Pak. Karena memang kan satu pertama rumah saya jauh, kemudian yang kedua itu orang tuanya juga kerjanya pulangnya sore gitu Pak. Mungkin dalam penentuan rencana mungkin ada Dalam waktu itu Pak, untuk menentukan waktu saya bisa bertemu dengan orang tuanya untuk memberi nasihat itu kendalanya di waktu Pak, mencari waktu yang tepat untuk waktu senggang saya, waktu saya kosong gitu Pak. Oke, itu terkait dengan rencana waktu. Kemudian tentunya Bapak butuh bantuan lain, ya. Mungkin dari sekolah. Kira-kira siapa saja yang bisa dimintai bantuan kolaborasi? Kolaborasi saya rencananya memang ya semuanya Pak. Yang pertama mungkin ya kepala sekolah, kemudian yang kedua rekan guru dan orang tua juga penting, simbahnya tadi juga penting menurut saya. Dan berkolaborasi bagaimana nanti si Afan ini bisa berangkat sekolah terus setiap hari ya dia rajin sekolah, rajin berangkat sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu Pak. Nah itu kan dari kerjasama. Kemudian setelah Bapak merencanakan tadi waktu kemudian kolaborasi, indikator apa yang dapat Bapak anggap sebagai keberhasilan rencana tadi? Indikatornya mungkin ya pertama memang harus apa istilahnya indikator bagaimana motivasi Pak, motivasi kepada si Afan itu biar rajin berangkat, kemudian juga memberikan nasihat kepada orang tuanya, untuk memperhatikan anak-anaknya. Itu kemudian bagaimana Pak untuk cara Bapak ketika indikator tadi ada gangguan atau hambatan? Hambatan gangguan ya Pak, itu akan saya selesaikan. Misal tadi yang hambatan saya kan dari waktu Pak, saya kan dari waktu untuk bagaimana bertemu dengan orang tuanya, untuk membicarakan tentang Afan, bagaimana Afan agar bisa berangkat ke sekolah dengan rajin. Nah, kemudian rencana tadi Bapak sudah disebut berhasil, itu ada kriterianya atau indikatornya? Ya keberhasilannya itu ya Pak, kalau Afan itu berangkat sekolah dengan rajin Pak. Kemudian selain itu juga dia mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian dari indikator keberhasilan Pak sudah melaksanakan komitmen Bapak untuk melaksanakan program tadi agar bisa berhasil. Komitmen saya akan istilahnya
Afan ini bisa rajin berangkat ke sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik. Oh iya, itu juga teman-temannya juga saya kondisikan agar tidak mengejek lagi Afan. Oke Pak, kemudian waktu itu sudah Bapak rencanakan, kemudian Bapak adakah tidak lanjut dari sesi cooking ini? Rupanya Nah, tidak lanjut saya itu yang pertama memang saya harus konsultasi dengan kelas prajurit. Permasalahan ini saya konsultasikan kepada kepala sekolah. Kemudian setelah kepala sekolah saya juga seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, terutama yang dekat rumah situ Pak, yang dekat rumah itu bagaimana secara tidak langsung memberikan peran. Saya juga akan melakukan home visit Pak, home visit ke rumahnya si Afan, home visit ke rumahnya si Afan untuk bertemu dengan orang tuanya, untuk memberikan nasihat atau agar memperhatikan anaknya, karena memang dari segi penyebabnya itu memang perhatian orang tua jelas. Jadi anak yang ibunya itu memang ngasih sanggup saja. Setelah itu jam 5 pergi bekerja. Nah, terus setelah itu si Afan dia mbahnya. Dan si mbahnya itu disuruh sekolah. Si Afan kadang delik Pak. Delik bersembunyi di bawah tempat tidur atau di mana wayah sekolah. Tapi kok nek jam itu wayah dia keluar lagi. Nah, teman-temannya juga tak suruh menghampiri juga kayak gitu. Afan sekolah delik tinggi ya kayak seperti itu. Kemudian selain itu juga yang jelas saya karena rumah saya jauh, berarti saya harus mencari waktu yang tepat untuk bagaimana siapa bertemu dengan orang tuanya. Pertama di sore hari ini Pak, rencana saya seperti itu untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian peran yang lain yaitu siswa-siswa akan saya bimbing, dan saya juga memberikan motivasi kepada Afan berangkat sekolah yang penting, walaupun terlambat tidak apa-apa, seragamnya salah juga tidak apa-apa, yang penting anak itu berangkat dan nyaman di sekolah, seperti itu Pak. mungkin ada rencana tindak lanjut lagi Pak, selain itu bisa dari model pembelajaran Oh iya, bisa meningkatkan nah itu mungkin dari pembelajaran mungkin akan saya berikan pembelajaran yang menarik di dalam kelas maupun luar kelas, tidak monoton ceramah, tidak monoton saya ceramah di kelas, tapi saya akan memberikan media-media pembelajaran yang menarik agar siswa saya semuanya tidak hanya Afan saja untuk masih semangat sekolah. Bagaimana saya bisa dirindukan anak-anak saat di rumah, walaupun di rumah anak tuh berangkat pengen seneng gitu Pak. Selain itu juga pembelajaran di luar kelas saya akan lakukan biar anak-anak tidak jenuh di dalam kelas saja Pak. Nah, seperti itu yang bisa saya lakukan Pak. Oke Pak Ari, terima kasih Pak Ari sudah menyampaikan masalahnya. Demikian kegiatan mungkin hari ini, semoga bermanfaat bagi saya dan Pak Ari. Yang maaf bertemu di lain waktu ya Pak. Semoga permasalahan Pak Ari bisa terselesaikan dengan baik dan dengan kegiatan ini. Selamat terus ya Pak. Terima kasih Pak. Semoga bimbingannya Pak. Pripun Pak Ikhwan, alhamdulillah tadi Pak Ikhwan sudah melakukan coaching dan berjalan dengan baik lancar. Di saat sebelum melakukan coaching tadi saya juga sempat menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait dengan kompetensi dan indikator ketercapaian dari Pak Ikhwan sendiri. Nah, dari teknik dan pelaksanaan coaching tadi, apa yang membuat atau menjadikan Pak Ikhwan itu sukses terkait indikator tersebut? Ya. Alhamdulillah Bu tadi sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil tadi saya sudah sukses karena saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur kata. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah
mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada uji informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan dan juga sudah meminta uji untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Oh, iya, itu juga sudah saya lihat ya. Sebagai posisi saya sebagai observer tadi itu sudah sangat bagus sekali. Di mana posisi jenengan sebagai coach itu sudah melakukan alur cerita dengan benar, di mana identifikasi masalah itu juga sudah jenengan gali dengan maksimal, jenengan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa membuat coaching dari Pak Iwan yaitu Pak Aribowo untuk menanggapi dengan penuh. Nah, di sini sebelum proses ini saya akhiri, saya ada satu pertanyaan ya Pak Iwan yang mungkin saya ingin tanyakan dari Pak Iwan untuk kompetensi selain yang Pak Iwan sampaikan di awal tadi. Kompetensi apa lagi yang mungkin Pak Iwan ingin kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin saya sekali kembangkan itu adalah kompetensi mengutarakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kita akan bisa menggali permasalahan, kemudian akan memunculkan coach menentukan atau merencanakan solusi. Itu yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu mengajukan pertanyaan tersebut. Oh, oke. Pak Iwan tadi sangat luar biasa ya untuk proses coachingnya. Saya sendiri juga sudah melihat, saya sendiri juga sudah memperhatikan. Pak Iwan memang sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya panjenengan itu bisa merespon dengan positif, sehingga dari pertanyaan yang berbobot itu panjenengan bisa menggali dari permasalahan dan potensi dari coach tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sehingga solusinya sudah ada. Seperti itu ya Pak Iwan ya. Nah, di sini mungkin sampai di sini bisa saya cukupkan. Saya sangat berterima kasih kembali. Terima kasih sekali untuk Pak Iwan. Semoga untuk kedepannya Pak Iwan tidak segan untuk bertemu lagi dengan saya pada kegiatan berikutnya ya Pak Iwan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Iwan.